Silakan Pak Endi. Baik, selamat pagi Bapak Ibu, Opa Oma, Brawensis, anggota PKLU GPIB di beberapa kota yang ada di sini dari Bandung, dari Pemaana, dari mana ya Pemaana? Dari Cikarang, dari Magelang. Pak Donar, Rumbai. baru masuk dari Bandung juga. Ya bukan. Oh, Rumbai, Pak Donar. Pak Saya Donar, Selamat dari pagi semuanya. Rumbai Selamat pagi Pak Pekanbaru, Endi. Ibu Sri Rahayu dari Magelang. 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 luar biasa semuanya. Tapi sekarang Eh, lagi di Lampung. Pagi, Mbak Sekarang Ci. lagi di Lampung. Wah, lagi di Lampung. Kemarin Palembang yang dua minggu yang lalu Palembang Lampung. Ya, Dari Salatiga ya. Magelang beliau. Baik, Bapak Ibu, kita akan memulai program kita hari ini. Selamat pagi dokter, yang merupakan salah satu program dari Sabtu pagi, Sabtunya PKLU, dari Dewan PKLU GPIB. Sebelum kita memulai, kita akan masuk dalam lagu himne, lagu himne ya, yang kita perdengarkan. Sampai masa tua, sampai rambutku memutih, Tuhanku menopang dan menjaga diriku. Walaupun tubuhku semakin tak berdaya, tetap ku bahagia, ceria penuh. Hatiku tenang, imanku pun teguh, harapanku bertumbuh, dan kasih pun penuh. Sampai masa tua dan memutih rambutku, Tuhan pasti menggendongku terus. Walau tiap hari tubuh ini makin rentah, namun raga jiwa masih kuat dan tegar. Ku tetap berbuah di ladang milik Tuhan, supaya hidupku pun menjadi berkah. Allah-Allahku, Kau benteng hidupku, Kau keselamatanku dan kemuliaanku. Sampai masa tua dan memutih rambutku, Tuhan pasti menggendongku terus. Bapak Ibu yang hadir melalui Zoom pagi hari ini maupun mengikuti melalui kanal YouTube GPIB. Sebelum kita memulai acara kita, mari kita bersatu dalam doa. Kita berdoa. Terpuji-pujilah Allah Tuhan yang Maha Kuasa, Bapa yang kami sembah dan sapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pagi hari ini ya Bapa, kami sebagian dari anggota PKLU GPIB di beberapa kota yang ada di Indonesia
hadir berkumpul melalui layar Zoom maupun yang mengikuti melalui kanal YouTube. Pada pagi hari ini, Sabtu 26 Juli 2025, dalam salah satu program PKLU Selamat Pagi Dokter. Bapak di surga, Engkau adalah dokter segala dokter, tabib yang agung dari segala tabib yang ada. Acara ini kiranya Engkau berkati ya Tuhan, supaya menjadi berkat bagi kami sekalian yang mengikutinya. Narasumber kami, Bapak Dr. Tommy Haluet, Tuhan karuniakan rahmat berkat dan bimbingan Roh Kudus dalam menjelaskan, mencerahkan pengetahuan kami mengenai sakit penyakit yang akan ditanyakan oleh saudara-saudara kami. Bapak, akhirnya kami serahkan acara ini dari awal sampai akhir, boleh jadi hanya dalam kasih karunia kuat kuasa Roh Kudus-Mu saja. Ampuni salah dan dosa kami ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. 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 Selamat pagi semua. Selamat pagi. Selamat pagi. Untuk acara selanjutnya, kita akan serahkan ke Ibu Hilda sebagai moderator acara kita pagi hari ini. Ibu Hilda dari anggota Dewan PKLU yang berjemaat di GPIB Nazaret. Selamat pagi Ibu Hilda, silakan. Selamat pagi Pak Hendy, selamat pagi, terima kasih. Selamat pagi semua ibu-ibu, bapak-bapak yang sudah siap di layar Zoom Pagi Ibu Hilda. dan Pagi. juga Selamat pagi. ibu-ibu, bapak-bapak yang mengikuti lewat channel YouTube. Kita Selamat jumpa pagi. lagi dalam Selamat Pagi Dokter, dan Dokter Tommy seperti biasanya sudah standby untuk menjawab dan memberikan tips-tips kesehatan, bahkan terutama tentang kesehatan, kebugaran, kewaspadaan kita-kita di hari-hari tua kita. Silahkan, Ibu Bapak, ada pertanyaan? Kelihatannya Bu Sri Rahayu dan Oma Ana juga sudah siap-siap dengan pertanyaan-pertanyaan. Silahkan. Mungkin mesti yang lebih senior dulu yang kita beri kesempatan. Dan Ya, selalu betul. Oma Ana. Oma Ana, silahkan Oma Ana. Ya, boleh juga saya mau tanya. Pak Dokter, saya kan berapa hari ini kan batuk-batuk. Ya. Seperti berapa waktu yang lalu batuk ya batuk. Batuk nggak tahu saya kenapa batuk, padahal nggak pernah minum dingin, nggak pernah minum es, batuk. Tapi kalau saya batuk, apalagi kalau malam tuh sering batuknya tuh kayaknya kering gitu. Cuma kalau saya batuk terus saya kasih sial handuk kecil gitu kan agak anget leher itu hilang. Kenapa ada sangkut pautnya ya dinginnya leher itu dinginnya tenggorokan yang memicu batuk gitu ya Pak Dokter. Kemudian pertanyaan lain Pak Dokter, saya mau tanya mengenai stroke. Stroke itu Pak Dokter, stroke itu apa memang ada fase-fasenya ya? Misalnya fase sekian tahun dia mengalami apa, sekian tahun mengalami apa begitu Pak Dokter. Ya. Baik. Silakan Dokter Tommy. Ya, terima kasih Ibu Hilda. Selamat pagi Oma Ana. Ini penanya pertama. Oma Ana, seperti yang lalu kita kasih tahu pernah kita ceritakan keluhan Oma Ana, batuk-batuk, batuk kering, khususnya kalau cuacanya dingin, kalau pakai shawl yang hangat, agak lumayan. Jadi kemungkinan besar Oma Ana tuh batuknya karena alergi, ya faktor alergi dengan cuaca dingin ya. Itu jadi alergi itu bisa karena cuaca dingin, bisa karena hal-hal lain, tapi untuk Oma Ana biasanya karena cuaca dingin. Jadi kalau kasih pemanas, apakah itu pakai shawl atau pakai apa yang bisa memanaskan tubuh Oma Ana agak berkurang. Itu pertama. Ya Oma Ana ya. Jadi kalau batuk ya memang demikian. Berarti kalau alergi itu pada kan saya tidurnya kalau malam memang pakai AC. Jadi Ya. kalau nggak pakai AC nggak bisa karena kan udaranya di situ
komposisi kamar itu dibuat kamar Betul. yang ber-AC, jadi Ya, itu. Jadi mungkin karena AC juga ya bisa, Pak. bisa. Cuman karena udah terbiasa ya nggak apa-apa. Tapi ya itulah faktanya kan Om Ana ya. Apalagi dalam ruangan yang memang dibuat sehingga tertutup semua, ya mau tidak mau mesti pakai AC. Asal diatur aja suhu dari AC-nya tuh jangan terlalu dingin sekali ya. Itu Om Ana. Jadi itu yang pertama. Mengenai stroke benar Om Ana. Jadi stroke tuh kita sih tidak semua sih orang lanjut usia tuh gampang sekali kena stroke. Stroke tuh biasanya berhubungan dengan ada penyakit-penyakit tertentu ya, terutama yang selalu kita kasih tahu bahwa hati-hati semua kita hati-hati dengan penyakit-penyakit seperti adanya diabetes, tekanan darah tinggi, hipertensi, ada penyakit-penyakit lain. Tapi ini yang paling sering untuk kita para lansia. As- Memang tanda-tanda dari stroke itu biasanya kalau hanya sebagian dari atau biasanya itu stroke itu karena pembuluh darah yang tersumbat yang di otak atau pembuluh darah yang di otak itu bisa pecah. Itu yang paling hati-hati ya. Ya, jadi ada bagian tertentu dari jaringan otak kita itu yang nggak dapat darah itu yang menyebabkan gejala stroke. Nah, kalau jadi kejadian stroke itu awalnya kadang-kadang mulai dengan kesemutan, kesemutan bagian muka sebelah atau badan sebelah mulai lemas, itu hati-hati tanda-tanda stroke yang bisa timbul. Kita lagi duduk tiba-tiba kok lemas gitu, nggak bisa bergerak sebagian, nah itu mulai tanda-tanda. Dan faktor ini yang harus cepat kita tangani. 6 jam pertama yang disebut dengan 4 sampai 6 jam pertama yang disebut dengan satu golden period, artinya yang masih bisa waktu yang masih bisa segera kalau dibawa ke rumah sakit atau ke penanganan ke dokter masih bisa ditangani. Itu gejala awal. Makin banyak jauh gejalanya, itu tergantung penyebabnya. Apakah penyempitan pembuluh darah, sumbatan pembuluh darah, atau karena perdarahan di otak, itu tergantung. Makin kalau banyak perdarahan, makin banyak perdarahan, makin cepat, makin lama kondisinya makin menurun kesadaran pasiennya. Begitu juga penyempitan atau sumbatan-sumbatan pada pembuluh darah. Itu yang paling. Tapi saya mesti selalu kasih tahu, kalau di keluarga kita ada yang mulai dengan keluhan-keluhan, mulai dengan mulut sebelah mulai seperti ngomong kok tiba-tiba nggak enak gitu ya, tidak seimbang lagi kiri dan kanan, itu segera. Rasanya bibir mulai mencong ya, itu cepat dibawa ke rumah sakit terdekat. Kalau ada dokter sarafnya segera ditangani supaya mudah-mudahan tidak berlanjut lama. Dan waktu itu yang penting. Saya mesti kasih tahu bahwa waktu 4 sampai 6 jam pertama itu harus segera-segera dibawa ke rumah sakit untuk segera ditangani dan bisa diketahui nanti penyebabnya apa dan segera ditangani. Mudah-mudahan kalau hanya penyempitan dikasih obat masih bisa tertolong. Ya, itu amanah. Terima kasih Pak Dokter. Ya, Dokter, ya. Dokter melanjutkan pertanyaan Oma Ana, apabila terjadi hal-hal seperti itu, apa yang harus dilakukan pertama-tama oleh keluarga di rumah, dokter, selain segera membawa rumah sakit? Jadi apa ya, pertolongan pertama begitu? ya. Jadi kalau yang begitu kadang-kadang itu memang kita nggak duga. Eh, Stroke tuh tergantung dari pertama penyebabnya apa. Bisa gula yang tinggi, bisa karena kolesterol juga, bisa karena hipertensi. Kalau dia hipertensi dan kita anggap bahwa tensi yang tinggi, jangan-jangan dia mungkin tensinya dia lupa minum obat atau apa, kita kasih minum obat. Artinya turunkan tensinya. Sambil tentunya berjalan ke rumah sakit mencari pertolongan karena di situ nanti akan segera dilakukan pemeriksaan-pemeriksaan yang bisa mengarah pada ini kira-kira benar stroke atau tidak. Itu Ibu Hilda. Ya. Terima kasih, Dokter Tommy. Baik. Dan karena memang kita ini sering sekali ya belum apa-apa di PKLU kita tiba-tiba mendengar kenalan kita si A stroke, Ya. disebut juga stroke ringan, ada yang juga sudah eh, fatal gitu kan ya Dokter Tommy ya. Ya. Ya, terima kasih Dokter Tommy. Silakan ibu-ibu, bapak-bapak kalau ada pertanyaan lanjutan atau ada pertanyaan yang lain, silakan. Ada pertanyaan? Ibu Eti? Saya, Ya, silakan saya, Bu Eti. ya, 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 terima kasih Pak Dokter Tommy. Maaf, saya mau tanya, Boleh, kaki Bu. saya terasa panas, tapi dipegang dingin, tapi rasanya panas. Kenapa ya Pak Dokter?
Kaki yang kanan kiri atau dua-duanya, Bu? Kanan, Pak. Kanan, Ya, kanan ya. Mulai kapan, ya, Ibu? Mulai kapan tuh, Bu? 3 hari yang lalu. Oke. Biasanya sih kaki kita, kalau yang kita mesti hati-hati yaitu kalau tiba-tiba terasa dingin, Ya, ya. Biasanya kalau dingin tuh pembuluh darah ke situ mungkin agak terganggu, bisa banyak faktor ya. Itu. Tapi kalau tiba-tiba panas, ya, em, itu jarang-jarang sih. Tapi em, mungkin eh, tidak ada hal-hal yang menakutkan kalau dia tiba-tiba panas begitu. Ya, tapi kalau kaki yang dingin itu faktor pembuluh darah sekitarnya. Ya. Mungkin perasaan ibu saja karena dari Ibu Eti kan selama ini mengeluh suka kesemutan kakinya ya, apalagi kalau ada ya, eh, diabetes, sakit gula ya, itu juga jadi perhatian. Tapi biasanya justru penyakit-penyakit ini bikin sampai dingin justru kaki karena penyempitan pembuluh darah. Jadi hmm, pembuluh darah tuh bahkan bukan hanya dingin, tapi juga bisa sampai kesemutan dan segala-galanya tuh. Itu berarti. Tapi kalau panas kita ya, kira biasanya kalau dingin kita kasih hangat justru. Kalau panas nggak mungkin dikasih dingin, jangan Bu. Ya, ya artinya memang ya, eh, ya, ke ini tempat panas saja. seperti dipanggang, Pak. Perasaan Ya, ibu kali ya. Ibu, kalau perasaan ibu yang panas, rasa panas, itu salah satu gejala daripada bahwa seperti em, apa yang disebut orang awam ya, seperti perasaan kaki itu mulai berkurang perasaannya. Sehingga kita merasa bahwa sesuatu itu rasanya panas. Itu ya, faktor persarafan di sekitarnya bagian bawah. Ya, itu merupakan satu gejala. Kalau memang ada, perhatikan gula darah ibu untuk diabetes ya. ya, Tuh, gula darahnya jangan-jangan gula darahnya lagi tinggi itu dan ya, disebut dengan mulai terjadi gangguan em, dalam rasa perasaan ya ya. itu Waktu periksa ke lab, gula ya darahnya 110, Pak Dokter. ya 110 ya Ya, itu pada saat itu Bu, tapi sebelumnya kita nggak tahu kalau berjalan terus ya, apalagi kalau makan obat-obatan gula darah itu artinya terkontrol dia ya, terkontrol. Tapi ya, sebelum-sebelumnya bisa. Dan itu udah mulai menjarah. Makanya waktu itu kan saya sampaikan kalau orang-orang yang sakit begitu, jangan lupa minumlah obat-obat yang sederhana saja, vitamin B kompleks, neurobion, ya, itu untuk membantu saraf pasien masing-masing. Itu Bu Eti ya. Jadi nggak usah takut, nggak apa-apa. Itu perasaan kita aja kadang-kadang. Ya, 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 terima kasih Pak baik. Dokter Ya, Tommy. sama-sama Bu Eti. Ya, baik Ibu-ibu, kita sudah mendengar jawaban dari Dokter Tommy tentang kaki yang kaki terasa yang panas. panas malah Panas. justru ya Bu Ya. Bu Eti ya. Yang saya selalu menghadapi kaki saya dingin. Iya. Ya. Mari Ibu-ibu, Bapak-bapak ada pertanyaan lagi yang lain? Silahkan. Oh, ya. Ibu Mandani, silahkan Ibu Iya, Mandani. Ya. iya, Silakan Ibu Mandani. iya. Selamat pagi, Pak Tommy. Pagi Selamat Ibu. pagi, Bu Hilda. Pagi, Selamat silahkan pagi Bu. semuanya. Iya, Ya, heeh. Saya hanya ingin bertanya ini loh, Dok. iya Mata Bu. saya yang Ya, kemarin sudah dioperasi itu kok sering mengeluarkan eh, kotoran ya, Dok. Baru yang ya, kiri itu belum operasi, katanya katarak, tapi ya. dikasih obat tetes doang. Mm-mm. Itu juga mengeluarkan air gitu. Bagaimana itu, Dok? Apa Ya, harus operasi Mata apa yang gimana? kanan ya Bu Mandani. Yang kanan sudah operasi, Bu. Yang sudah dioperasi katarak mata yang kanan ya. Kanan iya. Heeh. Tapi itu sering mengeluarkan air air mata. kotoran gitu loh, Dok. Air Mm. mata atau kotoran Bu, seperti belekan gitu. Anu, kayak kayak belek itu loh. Oh. Belekan ya. Heeh, kayak Ya, belekan. Terus yang kiri juga itu ya, belum operasi, tapi ya sama-sama juga mengeluarkan kotoran gitu. ya. Oh ya. Baik. Silahkan. Terima kasih Ibu Mandani. Jadi biasanya kalau kita katarak, eh, mulai ada gangguan, bawa ke dokter mata, dia akan cek apakah katarak seperti apa dan apakah harus dioperasi atau tidak. Tergantung nanti keluhan dan pemeriksaan dari dokter mata. Yang kita selalu kasih tahu,
Sembahkan Dokter dokter Tommy, mata. Ya, ya Bu. tidak terdengar suaranya. Dengar. Dengar. Ya, dengar. Ya, jadi Ya, silakan, Dok. kalau ada keluhan, biasanya dokter mata tuh akan kasih tahu. Sesudah melakukan operasi, kadang-kadang ada keluhan-keluhan tertentu. Ya, namanya bekas operasi gitu. Kita tahu bahwa di mata kita ada kelenjar air mata ya, yang alurannya pas di pinggir mata sini. Nah, itu kalau terangsang, dia bisa mengeluarkan air mata. Nah, Ibu Mandani selain air mata, tapi ada seperti belekan. Itu merupakan suatu rangsangan. Biasanya awal-awal itu karena ada rangsangan di sekitar mata, ya mata kita begitu gampang sehingga begitu tersentuh sensitif sekali jaringan istilah jaringan mukosa atau lendir lapis lendirnya tuh terangsang, itu mengeluarkan air mata. Tetapi begitu juga kalau ada benda-benda asing, dia akan keluar dengan air mata, tujuannya untuk mengeluarkan itu kotoran-kotoran yang kita sendiri nggak sadar keluar. Jadi semua pasien-pasien habis operasi itu kadang-kadang diberikan obat tetesan mata supaya menghindari rangsangan-rangsangan yang akan memberikan kurang enak pada mata pasien tersebut. Itu jadi ini merupakan suatu reaksi. Ibu tetap pakai uh, tetesan mata, dan kalau mengganggu sekali, ibu boleh kembali ke dokter matanya untuk dilihat lagi apakah sekitarnya ada kemerahan atau tidak. Karena namanya habis operasi pasti ada hal-hal, apalagi mata yang sangat sensitif. Kita pakai mata sehari untuk um, melihat kepentingan kita kan, penglihatan kita. Jadi kalau ada keluhan masih lebih lanjut sesudah pakai obat tetes mata, ibu kembali konsultasi pada dokter yang bersangkutan. Bisa dicek lagi. Ya begitu ya Bu ya. Ya, Ya, terima kasih Pak. Terima kasih jadi Pak memang Tommy. Ya, begitu juga mata, tidak selamanya dua-dua langsung sekali, satu dulu. Nanti lihat Iya. semuanya udah bagus, baru mungkin mata yang sebelah kalau harus dioperasi, baru dilanjutkan operasi Bu. Oke, Tidak sekaligus oke. ya, ya Bu. Ya, ya, terima kasih Ya. Dok. Ya, Sama-sama selamat Bu. pagi. Ya, mudah-mudahan Ya. cepat sembuh ya Bu ya. Amin, Ya, amin. oke Ya. Bu. Ya, ya, Dokter Tommy. Jadi karena mata itu dipakai terus bekerja, boleh dikatakan terus. Jadi apakah untuk mengistirahatkan mata, untuk kompres mata itu cukup membantu, Dokter Tommy? Cukup membantu. Paling tidak mengistirahatkan mata pada waktu istirahat, pakai pendingin atau apa, tergantung Yes. masing-masing. Boleh saja. Itu Iya, aja. iya. Ya, baik. Ibu. Kadang-kadang disebutkan dikasih timun, dokter. Timun boleh. Timun Ya, taruh pendingin di itu semua kan mata. karena pendingin dingin ya. Itu aja. Ya, Ya, boleh. Iya, iya. Tinggal masing-masing Oke. dengan kebiasaan aja. Ya. Iya, ya. iya, iya. Baik. Ibu Bapak, ada pertanyaan lagi yang lain setelah Ibu Mandani? Kita beri kesempatan Ibu Sri Rahayu. Silakan Ibu Sri. Mungkin ada titipan pertanyaan dari teman-teman, keluarga. Silakan Bu Sri. Baik. Baik, terima kasih. Selamat pagi Bu Hilda, Pak Dokter Pagi, Tommy. Bu Sri. Ini saya juga banyak yang mau dipertanyakan. Kemarin saudara saya, adik saya tuh kan habis Lebaran tuh makan daging 2 potong. Kemudian ya tadi sudah ada stroke, itu kena stroke, tensinya 220, bawahnya 100. Kemudian dia juga harus cuci ginjal ini, cuci darah, Cuci ya darah. cuci darah. Jadi 5 hari itu nggak sadar, dan pas kemudian sebelumnya itu teriak-teriak begitu dokter. Jadi itu daging itu harus dihindari, betul apa bagaimana? Kemudian waktu itu kan fisioterapi terus, fisioterapi, tapi ini selama sudah berapa waktu nggak fisioterapi lagi. Itu yang satu. Kemudian itu cuci darah sudah 3 tahun. Kira-kira kelanjutannya bagaimana? Terus karena stroke dan gula juga waktu itu kena juga. Jadi terus ini ada juga yang kakinya kan kena, ada pengeroposan hanya sedikit, dokternya anjurkan tidak, ada yang boleh jalan, ada boleh tidak boleh jalan. Itu apa bedanya dokter untuk kaki? Yang sakit di bawah lutut. Di bawah lutut, ya, ya, ya. Ya, di bawah lutut. Kemudian satu lagi, kaki kalau bangun nggak bisa sakit sekali, tapi sampai ke pinggang itu
Ya, sampai itu dari lutut atau dari otot. Karena kalau sudah jalan dia bisa, cuman dia mengusahakan dengan pakai tongkat. Dia bilang jangan pakai tongkat, coba diusahakan untuk berjalan sendiri Ya, tanpa tongkat pelan-pelan gitu. ya, Ya itu yang. oke. Kemudian itu yang saya tanyakan. Kemudian ada ibu-ibu yang mungkin ya apalagi kalau udah pensiun sudah lama dan biasa jadi kayak power syndrome gitu. Jadi sebentar Hmm. ada perkataan-perkataan yang mungkin tidak berkenan, jadi berkali-kali masuk rumah sakit. Oh, Terima ya, kasih. ya, Jadi baik Bu. ya, sabar Ibu. Ya, Kemudian yang tadi saya sampai ini juga yang tentang katarak, itu saya beberapa katarak juga yang kanan. hmm, Ya, terus kasih tetes obat terus sama dokternya. Jadi tadinya kan sudah 3 bulan sekali, kemudian karena yang kiri harus juga perawatan, diminta setiap bulan. Loh dok, kenapa kok 3 bulan? Padahal kemarin udah 3 bulan, 2 bulan. Oh nggak apa-apa, ini cuma perawatan yang kiri katanya. Kalau bisa jangan operasi dokter, ya katanya. Kemudian yang kanan ya, puji Tuhan sudahlah lancar gitu, nggak ada masalah. Terima kasih Pak Dokter ya, Tommy. baik. Ya, Dan Yesus berkati sehat selalu. nah, terima kasih Bu. Ya. Silakan Dokter Tommy, ada beberapa Ya, pertanyaan kelihatannya ini. terima kasih Iya. Bu Sri. Ada beberapa pertanyaan. Pertama mengenai teman atau mungkin kenalan Ibu, Adik yang cuci adik ya, darah. yang cuci darah ya. Memang Ya. Bu, kalau orang udah cuci darah, hemodialisis, itu memang hati-hati sekali ya. Dia apalagi dia ada riwayat hipertensi, tekanan darah sampai 220, yang di bawahnya 100 itu tinggi sekali. Jadi walaupun dia udah cuci darah, itu kita lihat bahwa penyebabnya dia pasti apalagi ada diabetes ya, Iya. penyakit diabetes mellitus. Itu semua salah satu penyebab yang harus betul-betul diperhatikan. Sehingga orang kalau cuci darah itu Bu, tujuannya adalah untuk mencuci, jadi mengganti fungsi ginjal. Jadi mesin cuci darah mengganti fungsi ginjal untuk mengeluarkan racun-racun yang ada dalam badan untuk dikeluarkan. Ya, ditambah lagi dengan mengeluarkan cairan supaya mengganti fungsi ginjal untuk mengeluarkan cairan dalam bentuk air kencing. Nah, kalau umpamanya tidak satu kali cuci darah tuh banyak sekali yang keluar, itu bisa kalau terlalu banyak, hati-hati bisa pasien bisa drop tensinya ya. Kondisi pasiennya bisa tiba-tiba menurun, tapi kalau dia terus kita tahu bahwa 1 minggu 2 kali sampai 3 kali. Iya 2 kali, dua Nah, kali satu nah, minggu, memang kalau dia pakai BPJS maksimal hanya boleh ditanggung 2 kali, ya 2 kali. Ya. itu nggak bisa lebih. Oleh karena itu selalu minumnya aja dibatasin. Selain tekanan darah Ya. dijaga, gulanya diabetes gulanya mesti diatur juga. Itu minumnya mesti dibatasin. Maksimal tergantung dokternya paling maksimal 600 cc Iya, sehari itu 1 hari. satu botol, hanya Ya, satu botol itu apa termasuk aja. itu termasuk makanan kita kalau ada cair air itu termasuk itu mestinya jangan terlalu berlebih ya. Kalau Iya, berlebih nanti kasihan dia nanti ya cairan dalam badan akan eh, bertambah, itu akan menambah sakitnya. Yang kedua iya, tadi Ibu kasih tahu pasiennya, keluarga atau temannya yang kakinya tuh yang nggak boleh jalan atau harus jalan atau tidak boleh jalan. Itu tergantung daripada pasiennya. Biasanya pasien-pasien yang sakit tulang, ya kita tahu makin lanjut usia, makin tulang kita makin keropos, osteoporosis ya. Belum lagi kalau ada penyakit-penyakit pada sendi-sendi, ya, yang menyebabkan eh, karena apa? Badannya terlalu kegemukan, ya. ya, Kalau ya. kegemukan, nah pasien ini kegemukan, ya beban badan tuh terutama Pengaruh. tertumpu pada lututnya. Ya, Sehingga kalau dia ya, jalan, itu lama-lama karena beban itu, lutut itu tulangnya akan ketekan dua-duanya. ya, Nah, itu ya, akibatnya gemuk-gemuk. gemuk. Jadi itu membuat apa persendian itu sakit sekali. Dan itu kalau dibawa ke dokter, di foto, diambil Ya, foto, dilihat, jangan-jangan permukaan sendinya udah kemakan. Sama seperti kalau mesin kan udah keropos tuh nanti ya. ya, Nah, yang begitu dokter takut suruh jalan. Sehingga kadang-kadang kalau dia harus mampu karena udah rusak disuruh operasi dan mungkin ganti eh, sekitar lutut, tulang sekitar lutut. Nah, kalau belum lagi kalau dia tulang-tulang mulai keropos.
udah badannya kegemukan, ya, kemudian tulangnya mulai keropos, masih sakit. Jadi dilihat, nanti dokter akan melihat bahwa apakah tulang-tulangnya tuh memang permukaan sendi lutut tuh udah mulai rusak. Itu sakit sekali. Jangankan jalan, mau duduk aja udah sakit. Ya, Iya, Dok. itu. Yang ketiga, yang temannya adalah pasiennya tidur, begitu bangun tidur, sekitar eh, punggung sampai ke bawah. Ya, biasanya sih yang ringan-ringan saja, otot-otot sekitar. Untuk kita yang Oke. itu usia, yang jarang-jarang berolahraga, begitu bangun pagi, mudah-mudahan hanya otot saja. Jangan sampai berlanjut ke Amin. tulang belakang yang bisa bergeser, itu lebih sakit sampai ke kaki. Karena syaraf ke kaki udah terganggu, tertekan, akibatnya sakit sekali daerah kita apakah kaki kiri atau kaki kanan, itu bisa mempengaruhi. Nah, juga itu diperhatikan oleh yang bersangkutan. Ya, Ya. gitu saya kira kalau ibu sedang mengecam cuci habis sesudah operasi katarak memang jadi jangan salah obat tetesan itu kadang-kadang hanya untuk sekedar membersihkan saja. Ya, Dan ya, yang Dok. netral yang untuk membersihkan sehingga mata kita sesudah dioperasi selalu harus basah, nggak boleh kering. Karena kalau mata kita kering tidak ada cairan, ya itu juga mempengaruhi gampang sekali terjadi infeksi. Bayangin kalau debu yang masuk ke mata itu gampang sekali merusak sekitar mata kita. Jadi itu selalu dibasah-basahin supaya mata kita karena air mata bukan tidak mungkin saluran air mata kita juga bisa tersumbat. Itu juga sangat hati-hati sekali. Jadi kita bersyukur kalau masih sedang nangis kemudian keluar air mata, kita bersyukur masih ada air mata kita yang diproduksi. Itu jadi tetesan itu sangat perlu untuk membuat sekitar mata kita tetap dalam keadaan baik. Basah. Itu aja. Ya. Terima kasih Bu untuk Ya Pak Dokter, ini satu lagi. Ini kan diabetes pakai insulin, sudah pakai insulin betul. terus. Ya. Ya, kemudian sekarang sudah normal, sudah 100, ada yang 90 berapa. Apakah itu harus terus insulin atau bagaimana? Ya, oke baik guys. Lanjut Terima aja Bu ya. kasih. Jadi betul, jadi kita kadang-kadang kalau terlalu tinggi itu dianjurkan dokter kadang-kadang suka kasih suntikan insulin dan itu dilakukan Ya, sendiri, disuntik ya, sendiri ya. ya Yang suntik penting sendiri. bahwa itu suntikan itu sebaiknya di lemak ya. Jadi di lemak di perut yang banyak lemaknya Ya, atau di ya mana di terserah. sini. Ya. Ya, Tetapi kalau sudah jadi terkontrol, istilahnya bukan normal, udah terkontrol, gulanya udah terkontrol, ibu ya, kembali ke dokternya, tanya ke dokternya. Karena ya, bukan tidak mungkin, memang ibu insulinnya udah mau produksinya dari kelenjar pankreas, kelenjar ludah perut, udah terganggu. Sehingga mau tidak mau iya, tambahkan dengan insulin dari luar. Kalau minum obat udah nggak mampu lagi, obat tablet atau apa udah nggak mampu. Jadi ya, justru dengan insulin membuat gula darah kita tuh terkontrol, ya terkontrol supaya ya, terkontrol dia kalau nggak dia akan naik tapi jangan sampai juga terlalu turun itu ya. jadi bawa Ya. ke Jadi dokter pesen itu selalu ke diperhatikan lah dokter lagi, tapi harus nanti. Tapi jadi tetap insulin selama kontrol ya masih dokter. menolong dengan itu artinya masih baik sehingga Iya, nggak mungkin kadang-kadang dokter akan pertimbangkan ini iya, mungkin udah nggak mampu lagi kelenjarnya tuh mengeluarkan insulin biasanya tuh untuk orang-orang yang terlalu gemuk ya udah iya. Itu gemuk juga, gemuk, apalagi itu kan. gemuk dan besar Iya, tinggi. nah itu dokter akan sulit untuk Ya, mengganti insulin yang tidak bisa diproduksi lagi. Karena kalau minum tablet, tablet itu nggak mampu mencukupi iya. untuk Oh, menekan iya. kebutuhan kebutuhan pengaruh insulinnya. Ya begitu Bu ya. Ya, Iya, terima kasih Pak Dokter. oke, Tuhan Yesus berkati. sama-sama, sama-sama Bu. Ya, Ya, terima kasih Bu Sri pertanyaannya. Terima kasih Bu Edra, banyak Membuat sekali. kita juga, ya, bagus membuat nggak kita apa-apa Bu. juga Titipan aja nggak apa-apa. membuat kita juga mengerti ya tentang Ya, eh, apa yang dihadapi oleh adiknya Ibu Sri Rahayu dan juga rekan-rekan yang di PKLU ya. tempat Ibu Sri Rahayu bergiat. Mari silahkan Ibu-ibu, Bapak-bapak, kalau ada pertanyaan yang lain, ada? Silahkan. Ibu Yohana dari Makassar, saya lihat ada tuh. Oh, silahkan Ada Ibu bertanya. Yohana. Nah, Silahkan Terima Ibu Yohana. kasih, Dokter pagi Bu. Tommy, Bu Hilda, Pagi. selamat pagi semuanya. Pagi Bu Yohana. Yang saya keluhkan, kalau saya tidur malam itu
kaki pergelangan ke atas ke mengarah ke betis itu sering kram Oh, kalau tidur malam. Ya, sering kram. ya Makasih. itu aja Bu. Ya, 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 ya. Kaki jadi kram, ya, ya, kaki, ya. kram Terima kaki. kasih Bu. Kita yang biasa-biasa saja dulu ya. Kalau kram, kadang-kadang kita lihat di kita hati-hati pemakai ibu-ibu, oma-opa ini walaupun udah lanjut usia masih tetap tampil dengan sepatu yang hak tinggi. Satu pertama itu diperhatikan. Masih enggak? Ya, kalau udah enggak, kedua kita lihat juga karena sering jalan, ya, Oh iya. shopping, Kaki panjang ya dok ya, kaki kaki panjang, panjang. ya, shopping itu juga mempengaruhi ya. Yang ketiga, ya kadang-kadang faktor ya itu tadi saya bilang vitamin aja, vitamin B kompleks ya, neurobion diminum itu juga bisa menyebabkan kontraksi daripada otot-otot kita. Makanan kita juga secukupnya, yang ada vitaminnya itu perlu sehingga itu saja yang menyebabkan kadang-kadang kakinya kram ya. Kalau orang apa bilang itu tikus-tikus ya, Ya, mana ya, Ya, ya. gitu Putus. Allah ya, 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 ya ini ya seperti sakit ya. Kontraksi ototnya, otot di Ya, kenapa? ya. itu kontraksi aja ya. Kenapa dah? Itu aja. Ya. Ya, terima Makasih kasih Dok. mudah-mudahan ya. Iya Terima Bu, kasih. iya Bu Yohana, Terima saya kasih. juga pernah terjadi seperti itu. Lalu saya Ya. menanyakan di Selamat Pagi Dokter ini dan disarankan minum vitamin B kompleks dan Ya, kalsium. ya, Sangat membantu Bu Yohana, sangat Ya. membantu. Lalu kalau terjadi tikus-tikus seperti itu, saya duduk di tempat tidur, lalu kaki seperti jalan gitu di tempat. Oh, ya. Jalan di tempat, Ibu. Justru kita eh, Melawan itunya nggak diurut, kontraksi. Bu Ya, Yohana, tapi jalan di tempat saja itu ya. sangat membantu. Lalu tidur kembali dan berhati-hati bergeraknya, karena kalau bergerak salah sedikit saja, ototnya itu. juga sudah mulai Ya, mengeras apa lagi, ya. begitu. Ya. Jadi kelihatannya Bu Yohana itu dialami oleh kita-kita juga ini di sini. Ya, silakan. Oh, Ibu Terima Mandani mau kasih. memberikan Iya, komentar. Silakan Bu Mandani. Iya. iya. Tentang kram itu tadi di kaki, saya juga pernah mengalami itu. Tapi sering-sering kali saya sudah mengalami berulang kali itu, begitu terasa kramnya, saya cepat-cepat ke kamar mandi, kita siram dengan air dingin. Itu Waduh. Ya, hilang. boleh, Iya. boleh, Bu, boleh. Ya, ya, Heeh. Ya, ya, Atau kalau ya. enggak ya di kulkas ada botol air itu ditempelin aja. Jadi dengan dingin maka kram itu hilang. ya, ya, Bu, betul, Bu ya. Mantap. Iya. Ya gitu Jadi ada. Terima Terima kasih. kasih. terima kasih Bu Ya, Mandani. Jadi double ya. Terima Pergi ke kasih. kamar mandi aja udah jalan juga kan? Itu juga sudah membantu. Lalu disiram air dingin ya Bu Mandani ya. Iya, Ya. Apa siram terus. sepanjang betis itu? Sepanjang Iya, dari iya, betis itu. dari lutut sampai bawah itu disiram terus sampai Oh iya. hilang. Oh iya. Iya. Terima Baik. kasih. Terima Terima kasih. kasih Bu Mandani. ya. Ibu-ibu, bapak-bapak, silakan. Ada pertanyaan lagi yang lain? Silakan. Ibu Dia, silakan Bu Dia. Di unmute dulu, Bu Dia. Suaranya dibuka dulu, Bu. Suaranya dibuka dulu, Bu Dia. Ya, silakan. Belum, masih merah, Bu. Masih merah, Bu. Suaranya belum kedengaran. Suaranya belum terdengar, Bu Dia. Belum, Bu. Di sebelah kanan ada. Di sebelah. Sudah, Ya, sudah, Bu, silakan Bu sudah. Dia. Ya, Ya. Iya. Terima kasih, baru gabung selama ini. Lupa ya, nggak melulu apa-apa. kalau hari Sabtu bangunnya siang, Bu. Nah, sekarang dari terbiasa, Bu ya. Iya. Ya. Saya dia Gimana? dari GPIP Batra Iman. Batra Iman, Iya. Batman, Batman ya. Batman. Silahkan Bu Yang Dia. saya tanyakan, dokter, Ya, Bu. ini keluhan di ulu hati. Ulu Mungkin, hati. sorry, maaf sebelumnya. Mungkin udah ditanyakan, tapi karena saya terlambat, jadi Nggak apa-apa, Bu. Nggak atau kalau mungkin mengulang mungkin. Sering-sering kita mengeluhkan di ulu hati. Jadi kalau makan banyak dikit, mual. Terus kalau makan sedikit, gampang cepet lapar. Oh. Nah, ini gimana kita mengatur makanan kita itu. Jadi kerjaan saya itu ngemil aja, dan ngemilnya pakai singkong sekarang. Ubi sama singkong. Takut kalau macam-macam nanti
diabetesku naik gitu loh, Oh, ibu ada dokter. diabetes ya? Ibu ada diabetes mellitus. Diabetesnya itu nggak tahu ya. Aku merasa aku sejak usia 60 Bu, diabetesku itu diukur Gulanya berapa, Bu? sama dokter. Aku periksa ke dokter tuh Ya. sampai 200 lebih. Nah, Waduh, sekarang tinggi. kondisiku itu udah minum obat tetap 200 aja gitu. Oke. Iya, Jadi iya. atau divonis bilangnya ibu ada diabetes, terus asam urat naik, ini naik, ini naik. Tapi ukuran diabetes itu bagi saya kondisi biasa saja. Maksudnya ya nggak lemes, nggak ngantuk, nggak kencing ke belakang lah. Makanya itu yang jadi bingung. Dan yang terakhir ini kalau makan di ulu hati saya itu kalau kebanyakan ya Bu, bukan kebanyakan dalam porsi yang biasanya itu mual, mual. Nah, ya. Jadi makannya dikit-dikit. Saya sekarang itu makannya dikit, tapi tiap 2 jam sekali. Gimana itu? Benar nggak itu Oke. dokter cara Ya. seperti itu? Silahkan Dokter Tommy. Ya, terima kasih. Selamat ketemu Ibu Dia ya. Oke. Iya. Jadi kita bisa ketemu. Baik, Bu. Jadi mengenai Ibu yang makan kebanyakan sakit, nggak makan sakit ya. Jadi itu tanda-tandanya kalau orang awam bilang sakit mah ya. Jadi Ya. Ibu yang seperti gini, Ibu mesti cek sebaiknya konsultasikan ke dokter yang ada dekat situ aja. Iya, Karena iya. kadang-kadang kita selalu anggap enteng, "Wah, itu sakit mah oke ya, mungkin karena makanan." Tapi yang perlu kita lihat kalau ini jadi suatu kebiasaan, terlalu sering sakit bolak-balik terus, mungkin itu dicek untuk apa? Diperhatikan. Kita hindari mungkin saja karena selama ini mulai dari waktu ibu masih muda sampai itu yang kadang-kadang tidak dirasakan tuh kita yang dari mula kita sendiri yang dalam hal makan tuh sudah suka terbengkalai. Yang Iya. kedua, kebiasaan kita sehari-hari. Makanan waktu masih muda, makan kalau tidak panas apa pedas kurang enak. Yang kedua, minum makanan yang mengandung banyak eh, asam-asam, cuka-cuka itu ya, itu kebiasaan-kebiasaan dari mula yang ini mungkin terbawa-bawa sampai sekarang. Itu perlu diperhatikan. Jadi kita lansia itu diperhatikan, dicek. Kalau masih bisa dengan makan obat dia hilang sakitnya, kita bersyukur. Apalagi ibu udah ada gejala-gejala mual-mual, itu harus kemungkinan besar lambungnya bukan hanya sakit lambung biasa, bukan tidak mungkin udah ada perlukaan. Jadi kalaupun ke dokter, kalau itu sering berubah, kadang-kadang dokter akan bilang kita mesti teropong, dilihat, ya, karena bisa saja asam lambung ibu udah terlalu banyak terbentuk. Nah, kita mesti hati-hati jangan sampai asam lambung itu naik ke atas. Dan sekarang banyak orang udah tidak lagi bilang sakit mah, tapi bilang sakit GERD, ya. Iya, GERD iya. itu artinya apa? Kita mulai merasakan sering sering bertahak, tapi rasanya asam sampai ke mulut kita pahit gitu ya, dan segala macam. Itu yang hati diperhatikan. Maksud saya kalau kita ke dokter, bisa dokter akan kasih obat yang cocok untuk ibu. Obat apa? Untuk mengatasi keluhan tersebut. Jadi supaya kita dalam kehidupan kita sehari-hari itu tidak berulang-ulang. Ya. Kedua, ibu betul pakai makannya cemil-cemilan ya. Nah, tapi cemil itu supaya selalu lambungnya terisi terus. Ya, tidak makannya tidak kebanyakan, tapi tidak juga terlalu sedikit. Apalagi itu berhubungan dengan ibu ada riwayat gulanya sampai 200 sekian, Bu. Diabetes ya. Bu, saya mesti kasih tahu, tidak semua orang dengan gula tinggi itu membuat keluhan. Yang kita takutkan tanpa keluhan dengan gula yang sekian, ibu tidak pernah merasakannya. Ya. Atau kalau ada keluhan, ibu abaikan. Ibu, saya mesti kasih tahu, bukan saya mau nakutin, tapi saya mesti kasih tahu. Akibat daripada gula yang tinggi dengan diabetes itu harus diperhatikan. Selalu saya kasih tahu, saya lihat sepintas selalu kalau untuk ibu mungkin dengan berat badan yang sampai saat ini tidak terlalu gemuk amat ya, tapi itu kebutuhan daripada insulin yang diperlukan itu mungkin pembentukan yang terlalu tidak banyak. Karena apa? Ada yang bisa karena kegemukan, tidak cukup. Ada yang udah cukup, tapi memang dia terlalu tinggi. Itu yang mesti diatasin. Sehingga sebaiknya ibu konsultasi ke dokter. Supaya dikasih obat, supaya gula darah ibu tetap terkontrol.
bukan Iya. sembuh tapi terkontrol. Oke. Ya, Iya. jangan karena nanti makan obat-obat gula tidak pernah turun. Itu tadi sama seperti yang disebutkan Ibu Sri Rahayu. Ada pasien yang makan obat tapi kok nggak turun-turun. Mungkin ditambah dengan insulinnya, Bu. Karena efeknya tuh nanti, satu saya mesti kasih tahu, pembuluh darah ibu akan mengeras. Akibat daripada gula yang tinggi, pembuluh darah mengeras. Dan itu berakibat bisa ke jantung, bisa ke otak, bisa ke ginjal. Jangan sampai itu terjadi. Dan kalau itu terjadi namanya udah complicated. Jadi ibu syukur kita pagi ini ketemu dan ibu sampaikan keluhan itu. Saya anjurkan Bu, dicek kalau bisa diturunkan gulanya. Kembalikan ke posisi mendekati normal. Paling tidak kalau berada di sekitar 140 dulu. Jangan dulu langsung tiba-tiba turun juga. Iya. Bertahap turunnya. Turunnya bertahap sampai ibu pertahankan. Kalau bisa di 140 kita bersyukur. Supaya kegiatan ibu sehari-hari bisa berjalan dengan baik. Gitu Amin, ya. amin. Ya, ya itu aja Bu saya kira. Pak, dokter, saya nambah dikit. Gini Boleh. dokter, saya sebenarnya udah periksa ya ke Ya. dokter. Dikasih obat sudah. Tapi saya minumnya obat itu nggak teratur. Jadi gini, kalau merasa lemes tak minum. Tapi kalau nggak lemes, saya pikir wah aku sehat. Gitu dokter, itu cara minumku memang. Gula darah, Betul. Ya, terutama gula betul. darah dengan Ya. asam urat aku dikasih dokter. Oh, ada asam urat lagi, Bu? Asam Berapa? urat 8 dokter. Waduh, Bu. Itu kalau asam urat 8 normal itu semaksimal 7, Bu. Ibu kalau Iya. 8 tuh udah susah jalan, kaki udah sakit tuh, segala-galanya udah sakit, Bu, pegel-pegel. Ini ya itu makanya aku lenden segala dokter masih kuat. Nah, oke. Jalan kemana ke Tanah Abang masih Ya, kuat dokter. ya. Nah Ibu, ini makanya kok nggak kita rasa apa-apa gitu. kita Tapi bersyukur untuk begitu, tapi kita hati-hati juga ya. ya gimana Nah, dokter? saya mau sampaikan, kalau boleh, yaitu pertama, asam urat itu berhubungan dengan makanan. Diabetes juga berhubungan dengan makanan, ya. Apa makanan-makanan apa yang ibu kurangin, ya, bukan tidak boleh dikurangin. Itu Ya, ya. jeroan tuh soto-soto tuh enak, Bu, enak. Ya, Tapi iya. kalau makan habis itu asam uratnya naik. Nah, Iya, ya, iya. itu dikurangin. Kalau udah tahu begitu, jangan sampai nanti ibu tahu akibat asam urat biasanya. Kalau ibu pernah lihat nggak akibat asam urat? Sederhana ya, Ya. penampilan orang, tangannya berbenjol-benjol, tulangnya udah nonjol-nonjol, Bu. Wes, iya Jangan toh dokter. jangan Ya, sampai, Bu, ya, jangan sampai. iyalah. Begitu juga gula. Jadi apa syaratnya? Makan obat harus teratur. Itu tergantung dari kita, Bu, ya. Harus teratur. Jadi jangan kalau nggak sakit minum, kalau sakit minum. Gula tuh nggak bisa begitu, Bu. Ibu nggak makan dia naik, sedangkan makannya dia naik, apalagi nggak makan kurang-kurangin. Teratur itu tujuannya pemberian obat oleh dokter. Iya, iya Jadi dokter. Iya. saya selalu kasih ingat ini untuk kepentingan kita sendiri. Untuk bahkan bukan hanya ibu dan anak-anak cucu ibu Iya untuk dokter. mereka. Ingat, Iya, iya. kalau orang tua ada riwayat gula darah, itu bisa jadi kepada anaknya. Tidak semua anak, tapi bisa terjadi. Kasih tahu juga untuk mereka ya, Bu, ya. Jadi Iya. ya mudah-mudahan membantu, Bu. Kita ketemu, bisa konsultasi, bermanfaat Iya, untuk ibu dan keluarga ya. ya nanti saya rubah cara saya. Ya, Terima kasih dokter. sama Bu, ya. Sehat. Iya begitu. Nah, salam Iya buat begitu. teman-teman di Batman sana, Bu, ya. Ya, 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 saya sampaikan. Nanti Ya. hasil konsultasiku tak sampaikan karena banyak yang Amin. mengeluh seperti ini, dokter. Ya, ya, Ibu jadi salah satu penyuluh kesehatan, Bu. Ya, terima kasih. 7 menit, Hilda. Ya, Sampai hati, bagaimana? Tinggal Baik, 7 menit waktu kita. Oh, ya ada waktu. Ya, ya Budi ya. Jadinya mudah-mudahan Terima kasih, Bu. pertemuan pada pagi hari ini mengubah juga gaya hidup. Gaya hidup, ya. ya. Jalan bagus, Karena Bu. Jalan bagus. Itu juga dengan jalan banyak, itu mengurangi Sering-sering ke Tanah Abang ya. itu ke ya, Tanah Abang, karena apalagi cuci mata kan bagus juga, Bu, ya. ya, gitu Budi ya. Lebih-lebih setiap Ya. ngemil-ngemil singkong, ngemil ubi, wah itu karbohidrat semua jadinya. Itu. Ya. Nih, ngemilnya singkong sama ubi lah. Wong jarene roti tambah tinggi nanti gula Ya, darahnya. betul. Udah singkong sama ubi aja. Betul, ya. Karbo juga. Nah, Ya. tadi saya lihat Pak Donar raise hand. Silakan Pak Donar. Donar, silakan Pak Donar. Ya. Saya kira-kira 2 bulan lalu diperiksa HbH1. BAC.
HbAC Ya, itu apa sebetulnya HbAC yang mana nih Pak? 5,1 5,7 kalau nggak salah. HbAC yang mana Pak? HbA1c. HbA1c. Ya betul. Kenapa? Wah, saya diperiksa mungkin dari hasil pemeriksaan lab itu mengatakan 5,7 itu bagaimana itu dok? Apa sebetulnya Itu HbA1c? sebenarnya kalau HbA1, maka saya tanya HbA mana? HbA1c itu berhubungan dengan gula Pak. Oh, berhubungan dengan gula. Ya, itu. Nah, Ya. jadi ada hubungannya dengan bedanya dengan kayak yang ditusuk di di jari atau di Oh, itu gula darahnya. gula darahnya. Itu Kalau untuk cek gula darah. Kalau dia HbA1c itu untuk memang untuk kontrol. Kalau normal dia tuh sekitar 3 sampai 5, sekian. Jadi kalau masih 5 masih dalam keadaan normal lah. Cukupan lah gitu. Itu Pak. ya, Itu oke, lebih sensitif lagi. lebih Tapi sensitif lagi sebagai ya. sebagai pemeriksaan pertama kita memakai pemeriksaan gula darah yang Oke, ditusuk-tusuk tuh. Itu aja Pak. ya, Ya. sip. Jadi Sudah jelas ya Pak Donar? Iya. jelas jelas. Dan Bapak tadi kalau punya 5 itu masih oke lah Pak. Oke. Gitu. Dan saya lihat Masih Oke. kondisi Bapak cukup. Tenang Pak Donar, tenang. Jadi ya hasilnya. Terima kasih Kita Pak tinggal 5 Dokter. menit lagi, tapi masih bisa ada pertanyaan. Silakan. Ya. Ada lagi yang bertanya? Ada Ibu Maria Loho kalau ada yang mau tanya Bu. Ibu Maria Loho. Iya, silahkan Ibu Masih Maria merah Bu, Loho. masih merah. Tolong di unmute dulu. Ya, Ya. silakan Bu Maria. Selamat pagi semuanya. Terima kasih waktu dan kesempatan yang diberikan untuk saya. Pagi Bu. Terima kasih Ya. Bu Maria. Begini dokter, Ya. saya kan ini sudah beberapa bulan Ya. kencing saya berbusa. Terus saya ke dokter spesialis penyakit dalam, Ya. dikasih vitamin ginjal, ketos. Ketosterol ya, ketosterol ya. Ya, Ketosterol. terus itu dokter bilang udahlah saya nggak kasih obat antibiotik, itu aja minum. Tetapi masih berbusa. Kadang-kadang suka ada rasa nyeri, tapi saya nggak pernah mau minum obat penghilang rasa nyeri itu. Nah, terus saya pergi ke dokter lagi yang lain, saya kasih tahu, diperiksa lah saya CT scan dengan kontras. Ya. Lalu waktu itu hasil pemeriksaan lab, kreatinin saya lebih dari 1. Ya. Kan harusnya di bawah 0 ya. Betul. Di bawah Di bawah 0. 1. Di bawah 1. Di bawah 1. Di Ya, bawah di bawah 1 ya. 1. Ya. Nah, lalu itu dokter itu, terus di hasil lab itu katanya urin saya ada bakteri, terus ada darah. Nah, jadi udah diperiksa CT scan kontras sama urin saya dikultur. Ya. Lalu udah diperiksa juga kreatinin saya sudah turun. Jadi hasil pemeriksaan CT scan kontras itu semuanya bagus dok. Ya. Dan kultur saya tidak ada bakteri. Ya. Lalu saya tanya sama dokternya. Dokter bilang ini ibu bagus semua. Nggak ada masalah katanya. Lalu kenapa kencing saya berbusa? Begitulah yang saya mau tanya gitu dok. Ya. Jadi sampai sekarang saya hanya dikasih minum obat ini, vitamin ginjal itu, yang ketos. Ya. Begitu dok. Jadi saya pernah juga, saya kan sekarang juga suka minum teh daun kelor. Nah, saya minum itu katanya juga bisa ini buat ginjal. Terus saya hanya waktu itu saya dikasih teman juga akar ilalang. Itu bisa menghilangkan busa, tapi saya belum minum. Saya takut-takut juga mau minum herbal itu. Ya. Begitu dok. Terima kasih banyak dok. Sama-sama. Silakan Dokter Tommy. Selamat pagi Tentang Ibu kencing Maria. yang berbusa. Kita ketemu lagi ya. Bu, pertama saya mesti kasih tahu yang normal-normal dulu lah. Kencing berbusa bisa karena kadang-kadang kita perhatikan Ibu, perhatikan minum Ibu. Jangan-jangan nanti kurang air minum. Bisa. Dok. Itu dulu. Itu kita perhatikan. Minum kita satu hari berapa banyak sih? Nah ya. Jadi saya mesti sampaikan untuk kita yang udah dewasa gini, udah lanjut usia, minum kita yang normal tuh berkisar sekitar, kalau pakai gelas yang 200 ya kira-kira 6, 7 gelas, 8 gelas satu hari. Air putih ya. Kadang-kadang kita lupa, kita nggak cukup. Itu bisa bikin berbusa.
Saya nggak bilang dulu penyakit-penyakit tertentu. Bisa penyakit-penyakit tertentu. Itu pertama. Jadi bisa karena buang air kecilnya tuh minum kita kurang. Dan Iya, dok. mungkin karena kita dalam keadaan dehidrasi atau itu bisa terjadi. Yang kedua, memang betul bisa kena ginjal, tapi bisa juga penyakit yaitu kencing manis, gula darah, ya, diabetes. Itu. Oleh karena itu kemungkinan dokter akan cek. Nah, ibu langsung dicek, dikasih ketos, tentu dilihat kalau gula. Kita kalau lihat fungsi ginjal, bukan hanya oke kreatinin satu lebih satu masih dalam lebih sedikit nggak apa-apa. Ureumnya berapa? Ya, Bariumnya juga normal, dok. 20 sampai 40 masih normal. Kadang-kadang kita cek GFR, glomerular filtration rate, berapa? Kita lihat fungsi ginjal di Gitu situ. ya. Itu kalau kita melihat, oh fungsi ginjal kita bagus, nggak usah takut. Ya, kita nggak usah Gitu takut. ya. Nah, jadi satu satu paket itu ureum kreatinin adalah GFR, glomerular Iya, ya. filtration rate. Kalau di atas sekitar 90, 70, 90, 100 masih normal, nggak usah takut. Saya Gula darah 62 itu. udah 62 GFR-nya. Ya, 62 agak lemah. sedikit Lemah sedikit, ya. sedikit berkurang, udah berkurang, Iya. ya. Itu apalagi ada kreatininnya agak tinggi sedikit, GFR-nya di situ sebenarnya masih normal, kita belum bisa bilang itu gangguan fungsi ginjal, tapi sudah mulai ada. Tadi saya katakan itu bisa terjadi kalau minuman ibu cukup, ya. Jadi diperhatikan dulu, belajar minum air Iya, putih aja lah, ya, yang paling iya, aman. dok. Kita Saya tidak selalu minum air putih, dok. Nggak pernah baik, Bu. minum yang lain-lain. Ya, yang saya takutin kadang-kadang herbal-herbal ini menawarkan untuk kita. Saya Iya, katakan selalu untuk kita semua, herbal tuh bagus, isinya bagus, tapi berapa dosis yang ada di situ yang penting kita tidak bisa terukur. Jadi air putih kita yang aman, cukup air putih. Mungkin jangan-jangan ibu karena dehidrasi juga bisa segitu, ya. Orang iya. kekurangan cairan bisa begitu. Jadi jangan terlalu takut dengan penyakit apa. Ibu mudah-mudahan fungsi ginjal oke, udah mulai turun sedikit, GFR ya fungsinya, kemudian kreatinin sedikit tinggi, oke. Gula darah ibu pernah cek berapa banyak? Itu berapa? Masih normal sih, dok. Nah, masih normal. Tapi ya Iya, di bawah masih sekitar 120, 130, iya, masih 140, bawah ya. masih banyak. Ya, itu wajar lah kalau gitu. Nah, yang sering ibu kencing buang air kecil terasa sakit atau terasa panas, ya, itu yang mungkin kita perhatikan itu keluhan itu biasanya kalau sampai sakit, kencingnya perih atau apa, biasanya dari kandung kencing yang di bawah. Bisa saja infeksi dari saluran kemih di bawah itu, ya, yang tidak harus dengan kasih obat-obatan antibiotik, ya, Iya, dok. tapi dengan minum yang cukup, jadi air kencingnya tuh tidak terlalu kental, ya, tidak hampir berbusa. Coba ibu perhatikan, kalau dengan itu bisa selesai kan, tidak harus Iya, sampai dok. Iya, dok. obatan. Saya kira itu aja, Bu. Jadi saya kira oke, masih bagus lah, Bu. Fungsi ginjal masih baik, tidak ada gula, hebat ibu. Oke, terima kasih, Ya, dokter. Selamat Sama Bu pagi. ya, ya, terima kasih dokter. Terima kasih, Ibu Hilda. Ya, ya. terima kasih juga. Saya pernah membaca lah disebut berat badan kali 30 cc. Kira-kira Ya, demikian kira-kira. Jadi kebutuhan ya kebutuhan kita 40 kali ya 30 40 kali berat badan udah cukup. kali Jadi kalau berat kita badan 30 cc. umur-umur begitu, saya selalu bilang ya sekitar 1.500 sampai 2.000 cc lah. Gitu ya dok ya, Lebih dan 1,5 sampai kurang. 2 liter. Ya. Ya. Baik, baik. Terima kasih semua pertanyaan ibu-ibu, bapak-bapak, dan juga mereka yang mengikuti lewat channel YouTube. Kita bertemu lagi di 2 minggu ke depan, dan saya kembalikan kepada Pak Hendi. Silakan Pak Hendi. Baik, terima kasih Bapak Ibu atas kehadiran, kesempatan, dan pertanyaan. Terima kasih Pak Tommy, Terima kasih Pak Hendi. Ibu Hilda yang sudah memandu acara kita pagi hari ini. Terima kasih juga. Saudara-saudaraku, para kaum lanjut usia, baik yang mengikuti melalui YouTube maupun secara langsung, kita akan menutup acara kita pagi hari ini. Sebelumnya, mari kita bersatu dalam doa. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa di surga, Bapa yang Maha Kudus, yang Maha Agung, Tuhan yang kami sembah dalam Tuhan Yesus Kristus, terima kasih ya Bapa. Pagi hari ini kami sudah boleh saling bertemu untuk mendapatkan pencerahan mengenai sakit penyakit yang telah dijelaskan oleh para penanya maupun
jawaban yang diberikan oleh Pak Dr. Tommy sebagai narasumber pada pagi hari ini. Ya Tuhan, kiranya pertanyaan-pertanyaan maupun jawaban yang diberikan dapat sedikit memberikan pencerahan kepada kami semua kaum lanjut usia untuk kami selalu menjaga kesehatan baik dari segi makanan, minuman yang kami konsumsi maupun obat-obatan yang kami konsumsi juga. Bapak, Engkau sebagai tabib yang agung, kiranya berkenan selalu menjaga, memberikan kesehatan kepada kami semua. Terima kasih atas kesempatan pada pagi hari ini ya Bapak. Kami mengucap syukur kepadamu sampai dengan detik ini kami masih dapat merasakan kesehatan pada diri kami masing-masing. Bagi teman-teman yang kebetulan saat ini sedang dalam kondisi kelemahan tubuh ya Tuhan, berkenan Tuhan menjamah juga, sehingga pada waktu dan kehendak-Mu semuanya memperoleh kesembuhan. Bapa di surga, dengarlah doa kami yang tidak sempurna ini Bapa, karena doa ini semua kami panjatkan, naikkan, hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang telah mengajar kami semua doa sempurna, doa Bapa kami yang akan kami ucapkan bersama-sama. Bapa kami yang di surga, sampai selama-lamanya. Amin. dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saudara-saudaraku semuanya, terima kasih atas kehadiran kita pada sampai bertemu. Bagi pemirsa yang ada foto dulu Pak Hendi, foto bersama. Bisa Foto dan dulu, foto. Pak Hendi, sama buka kamera dan Kamera foto dulu.